Oke, selamat siang. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh kelas 12 MIA. Salam sehat untuk semua. Kesempatan ini saya mau sampaikan sedikit, jelaskan sedikit tentang arus listrik bolak-balik, persamaan yang berkaitan dengan arus bolak-balik. Kita fokus pada GL induksi pada sebuah generator AC. Masih ada banyak atau beberapa bagian pada rangkaian arus listrik ke bolak-balik. Nanti kita akan pelajari tentang rangkaian resistif murni, rangkaian induktif murni, dan kapasitif murni. Baik, ada beberapa IPK, indikator pencapaian kompetensi, mengidentifikasi sumber arus listrik, memahami kuat arus dan tegangan AC, nanti dinyatakan dalam diagram Phasor. Kemudian mengidentifikasi tegangan dan arus bolak-balik, kemudian memahami rangkaian resistif dan seterusnya. Pada bagian terakhir tentang rangkaian seri RLC. Oke, kita ke materi kita hari ini tentang generator AC. Baik, bisa dilihat generator AC ini memiliki beberapa komponen. Perhatikan gambar pada sebelah kiri ini. Secara skema kita bisa buat pada gambar B. Kita lihat ada beberapa bagian penting, ada beberapa bagian penting dari generator AC ini. Oke, kita lihat yang pertama. Generator C memiliki komponen-komponen, yaitu yang pertama adalah rotor. Rotor itu terdiri dari sebuah silinder yang dililitkan dengan kawat konduktor, kawat yang dapat menghantarkan arus listrik. Kemudian bagian yang berikut ada sebuah magnet kuat, magnet US, kutubnya utara dan selatan. Kemudian bisa lihat ini magnetnya, magnet US. Kemudian yang berikut ada cincin lucur, ini cincin lucur. Oke, cincin lucur. Dan yang berikut ada sikat. Sikat ini kemudian dihubungkan dengan pengantar listrik menuju ke komponen luar seperti alat rumah tangga atau lampu di rumah masing-masing. Baik, kita ke bagian komponen yang satunya ini, yaitu poros atau as. Poros atau as ini yang menghubungkan turbin kalau pada PLTA untuk memutar rotor ini. Oke, ketika rotor ini berputar, maka terjadi perubahan flux magnetik. Oke, ketika rotor ini berputar dalam medan magnet, maka pada kumparan timbul GGL induksi. Oke. Karena ada GGL induksi, maka timbul arus induksi. Arus induksi yang dihasilkan mengalir melalui ujung kawat konduktor, kemudian ke cincin luncur, dan melalui sikat akan diteruskan ke komponen luar seperti lampu atau alat-alat rumah tangga lainnya. Misalkan saja dalam waktu T sekon, kumparan berputar dengan kecepatan sudut omega, maka sudut putarnya sebesar theta sama dengan omega T. Baik,
dari persamaan GGL induksi, epsilon sama dengan min N dP dt, maka kita ganti P-nya dengan P itu adalah flux magnetik, oke, sama dengan BA kali cos omega T. Kita dapatkan epsilon sama dengan min N kali turunan dari BA cos omega T diturunkan terhadap T. Persamaan ini menyatakan bahwa atau menunjukkan bahwa GGL induksi itu selalu berubah terhadap waktu. Baik, kalau kita turunkan BA cos omega T itu, turunan pertama dari BA cos omega T sama dengan min sin. Karena min sin, maka kita dapatkan epsilon sama dengan min N kali dalam kurung min BA omega sinus omega T. Oke. Kita dapatkan persamaan terakhir epsilon sama dengan NBA omega sin omega T. Ini adalah GGL induksi pada sebuah generator arus bolak-balik. Baik, kita lanjutkan. Kita memiliki persamaan GGL induksinya sama dengan NBA sin omega T. Sebuah pertanyaan sederhana, kapan GGL induksi pada sebuah generator ini mencapai nilai maksimum? Oke, coba kita bisa pecahkan masalah ini. Kapan GGL induksi itu mencapai nilai maksimum? Oke, GGL induksi epsilon sama dengan NBA omega sinus omega T ini, yang pertama dia sangat bergantung pada waktu. Besar kecilnya atau perubahan GGL induksi ini berubah terhadap waktu. Setiap saat berubah sesuai dengan besar sudut putar dari sebuah kumparan atau rotor pada generator. Yang pertama, bahwa GGL induksi akan mencapai nilai maksimum ketika nilai sinus omega T-nya sama dengan plus min 1. Oke. Pada saat sudut putarnya misalkan saja 270, maka nilai sinusnya sama dengan min. Pada saat itu kita katakan GGL mencapai nilai maksimum, tetapi secara grafis dia berada di ekstrim bawah. Oke, nilai negatif. Kalau nilai sinus omega T sama dengan plus min 1, ini artinya bahwa theta sama dengan omega T ya. Theta itu bernilai atau sebesar setengah pi, atau 3/2 pi, atau 5/2 pi, atau 7/2 pi, dan seterusnya. Dari deret matematikanya kita bisa katakan nilai theta ketika GGL induksinya sama dengan maksimum itu sama dengan deret bilangan ganjil kali setengah pi. Oke. Bilangan ganjil dari setengah pi. Setengah pi sama dengan 90 derajat. Kemudian 3/2 pi sama dengan 270 derajat, dan seterusnya. Pada sudut seperti ini, sudut putar seperti ini, maka GGL mencapai nilai maksimum karena nilai sinusnya sama dengan plus min 1. Sinus 90, 1. Sinus 270, min 1. Sinus 450, 1. Dan seterusnya. Oke. Pada kondisi ini, GGL-nya mencapai nilai maksimum. Baik, kita memiliki persamaan epsilon maksimumnya sama dengan NBA kali omega. Karena nilai sinusnya sama dengan 1, maka GGL maksimum sama dengan NBA kali omega. Karena GGL maksimum sama dengan NBA kali omega, maka persamaan umum untuk GGL induksi pada sebuah generator AC, generator arus bolak-balik, itu dinyatakan dengan
epsilon sama dengan epsilon maksimum kali sinus omega T. Ingat, epsilon maksimum ini adalah GGL maksimum, NBA kali omega. Oke. Baik, dengan omega di sini adalah kecepatan sudut putar. Kecepatan sudut putar dari generator atau kumparan yang ada di dalam medan magnet B. Sehingga kita bisa lihat secara grafik, ya. Secara grafik adik-adik bisa lihat bahwa GGL-nya pada saat epsilon mencapai maksimum itu setelah dia menempuh sudut sebesar setengah pi. Ini sama dengan pi 3/2 pi. Ini sama dengan 4/2 pi, 5/2 pi, dan seterusnya. Grafik sinusoidal ini adik-adik lebih mengerti pada matematika trigonometri. Oke, kita ke bagian yang lain. Persamaan tegangan dan arus listrik bolak-balik. Baik, kita misalkan sebuah rangkaian listrik ditampilkan seperti ini. Rangkaian listrik ini adalah rangkaian listrik arus bolak-balik, ditunjukkan dengan simbol yang ada pada lingkaran biru ini. Simbol ini menyatakan sumber tegangan listrik bolak-balik, yaitu generator. Di sini ada arah anak panah menunjukkan arah aliran listrik. Dari persamaan ini kalau dihubungkan dengan sebuah hambatan luar, misalnya hambatannya adalah R atau resistornya R, maka GGL maksimumnya sama dengan epsilon, GGL-nya sama dengan epsilon maksimum sinus omega T. Lalu persamaan untuk kuat arus yang mengalir melalui rangkaian AC ini, I sama dengan I maksimum sin omega T. Oke, bentuk sama, yang satunya adalah GGL, satunya kuat arus induksi. Sedangkan beda potensial pada ujung-ujung hambatan luar ini kita dapat dari V sama dengan V maksimum sin omega T. Oke, ini 3 persamaan ini yang ada pada sebuah generator atau rangkaian listrik arus bolak-balik. Ada GGL induksi, ada arus induksi, dan ada tegangan induksi. Baik, kita lihat penjelasan sedikit bahwa sudut omega itu adalah sudut fase atau sering disebut dengan fase besaran bolak-balik. Oke. Omega T ini adalah fase besaran bolak-balik. Dari gambar rangkaian listrik di atas yang dihubungkan dengan sebuah resistor R, maka kita bisa dapatkan bahwa kuat arus maksimum itu sesungguhnya adalah tegangan maksimum per R. Dari hukum Ohm, V sama dengan I kali R, I sama dengan V per R. Maka dalam kasus rangkaian arus bolak-balik ini, I maksimum sama dengan V maksimum per R. Kita lihat grafik hubungan antara tegangan dan kuat arus. Dalam grafik ini atau pada grafik ini, ingat bahwa tegangan dan kuat arus merupakan fungsi sinusoidal. Persamaannya ada persamaan sinus yang sefase, memiliki fase yang sama. Baik, kita lihat grafiknya. Pada grafik berwarna kuning, itu adalah tegangannya. Grafik berwarna kuning ini adalah tegangan. V sama dengan V maksimum sinus omega T. Sedangkan grafik berwarna biru itu adalah grafik kuat arus. Pada saat tegangan mencapai maksimum, lihat grafiknya, pada saat yang sama kuat arus juga mencapai nilai maksimum. Hubungan antara tegangan dan kuat arus demikian. Pada saat tegangan mencapai nilai 0, maka kuat arus juga mencapai nilai 0. Grafik ini menunjukkan grafik arus bolak-balik
Ada saat nilai maksimum ekstrim atas, ada saat nilainya minimum pada ekstrim bawah. Oke. Kita coba lihat grafiknya, yaitu ada V maksimum dan ada I maksimum. Oke, kita lihat kuat arus dan tegangan efektif. Kuat arus yang maupun tegangan yang masuk ke rumah kita, hal tentang kuat arus dan tegangan ini bukan sebuah informasi baru, bukan pengetahuan baru, karena kita setiap hari menggunakan listrik yang bersumber dari PLN, pembangkit listrik tenaga. Pembangkit listrik ini menggunakan sebuah generator arus bolak-balik. Oke, prinsipnya sesuai dengan penemuan hukum Faraday. Oke. Kita misalkan tegangan listrik dari sebuah sumber PLN adalah sebesar 310 volt, itu dari sumber. Namun ketika kita menghitung atau mengukur tegangan listrik yang ada di rumah dengan menggunakan voltmeter AC misalnya, ternyata hasil yang kita dapatkan tidak sama dengan 310 volt dari sumber listrik. Oke, pertanyaan mengapa demikian? Tegangan 310 dari sumber. Tetapi ketika kita ukur di rumah dengan menggunakan voltmeter, tegangannya belum tentu sama dengan 310. Mengapa demikian? Oke. Hal ini disebabkan hanya karena tegangan yang sampai ke rumah-rumah itu bukan tegangan maksimum, melainkan tegangan efektif. Oke. Tegangan dan kuat arus yang diukur dengan menggunakan alat ukur, misalnya voltmeter dan ampermeter, itu menyatakan nilai efektifnya. Oke. Itu namanya nilai efektif, karena tegangan dan kuat arus efektif ini ketika arus listrik mengalir dari sumber ke rumah-rumah atau ke pelanggan, maka ada sejumlah energi yang diubah menjadi energi kalor, atau dalam fisika biasa sebut dengan disipasi energi. Ada kehilangan energi, yaitu energi itu diubah dari energi listrik menjadi energi kalor. Sehingga energi atau daya ataupun tegangan maupun kuat arus yang sampai ke rumah itu merupakan nilai efektifnya, bukan nilai maksimum. Baik, secara matematis dirumuskan dengan V efektif sama dengan V maksimum per akar 2. Tegangan efektif sama dengan tegangan maksimum per akar 2, atau tegangan maksimum sama dengan V efektif kali akar 2. Dengan cara yang sama kita turunkan, dapatkan kuat arus efektif juga sama. I efektif sama dengan I maksimum per akar 2. Dengan demikian maka I maksimum sama dengan I efektif kali akar 2. Dalam persamaan nilai efektif ini, tegangan maupun kuat arus, saya biasa menggunakan bahwa 1 per akar 2 itu sama dengan 0,707. Kalau 1 per akar 2 sama dengan 0,707, maka adik-adik bisa gunakan persamaan. Kalau begitu V efektif atau tegangan efektif sama dengan 0,707 kali V maksimum. Ingat 0,707 ini adalah hasil dari 1 per akar 2. Begitu pula untuk kuat arus efektifnya, I efektif sama dengan 0,707 kali I maksimum. Baik. Berikut karena tegangan efektif dan kuat arus efektifnya kita dapat dari persamaan ini, sudah dapatkan I maksimum dan kuat arus maksimumnya, kuat arus dan tegangan maksimumnya,
maka nilai rata-rata dari tegangan dan kuat arus ini secara matematis dirumuskan bahwa I rata-rata sama dengan 2 kali I maksimum per pi. 2 kali I maksimum per pi. Sedangkan tegangan rata-rata itu sama dengan 2 kali tegangan maksimum per pi. Nilai pi dalam kasus ini bukan merupakan fungsi sudut, yaitu besar sama dengan 27 per 3 atau sama dengan 3,14. Nilai pi sama dengan 3,14. Oke. Kita lihat yang berikut. Ada beberapa persamaan yang sudah kita dapatkan. GGL induksinya epsilon maksimum kali sinus omega T. Kuat arus induksinya sama dengan I maksimum kali sinus omega T. Tegangannya sama dengan V maksimum kali sin omega T dan seterusnya. Kuat arus dan tegangan efektifnya sudah kita rumuskan, begitu pula dengan nilai rata-rata. Kita coba melihat sebuah soal sederhana ini. Arus bolak-balik mengalir pada sebuah pengantar dengan memenuhi persamaan. I sama dengan 20 sin 100 pi T. I sama dengan 20 sinus 100 pi kali T. Dengan nilai I di dalam ampere dan T dalam sekon. Kita diminta untuk menentukan yang pertama, berapa arus maksimumnya, kemudian berapa arus efektif, kemudian tentukan arus rata-rata, dan frekuensi arus listrik yang mengalir melalui sebuah rangkaian AC. Oke, kita bisa menyelesaikannya. Kita perhatikan soal. Dari persamaan soal dan persamaan umum kita, kuat arus itu dinyatakan, atau kuat arus induksi itu dirumuskan dengan I maksimum kali sinus omega T. Kemudian persamaan dari soal, I sama dengan 20 sinus 100 pi T. Dalam slide ini bisa dilihat bahwa kalau begitu 20 ini adalah nilai I maksimumnya, 100 pi ini adalah nilai omeganya, karena I sama dengan I maksimum sin omega T. Sedangkan soal I sama dengan 20 sin 100 pi T. Oke, maka pertanyaan A untuk kuat arus maksimum langsung dijawab dengan atau didapatkan I maksimum sama dengan 20 volt. Oke. Baik. Pertanyaan B-nya, berapa arus efektif? Kita menentukan arus efektif kalau arus maksimumnya sudah didapat, sudah ditentukan atau sudah diketahui. Dalam soal atau pada soal nomor A, arus maksimumnya sama dengan 20 volt. Persamaan untuk kuat arus efektifnya, I efektif sama dengan I maksimum per akar 2. Kita ganti I maksimum dengan 20 ampere per akar 2 sama dengan 10 akar 2. Silakan dibuktikan 20 per akar 2 itu sama dengan 10 akar 2. Oke. Pertanyaan C-nya, berapakah arus rata-rata? Kita hitung arus rata-rata. Persamaan umum kita, I rata-rata sama dengan 2 kali I maksimum per pi. I maksimum yang tadi kita dapatkan sama dengan 20 ampere. Maka 20 kali 2 kali 20 per pi sama dengan 40 per pi ampere. 40 per pi ampere ini adalah kuat arus rata-rata. Oke. Silakan kalau mau hilangkan pi-nya, ganti pi dengan 3,14
Adik-adik bisa bagi 40 per 3,14 sama dengan berapa ampere. Oke. Kemudian bagian D-nya kita diminta untuk menentukan frekuensi. Frekuensi arus listrik yang mengalir melalui atau mengalir pada rangkaian listrik AC ini. Dari soal sudah diketahui bahwa omega itu sama dengan 100 pi. Persamaan hubungan kecepatan sudut frekuensi periode itu dinyatakan dengan omega sama dengan 2 pi kali F. Kalau omega sama dengan 2 pi F, maka F sama dengan omega per 2 pi. Kita ganti omega dengan 100 pi. Kita dapatkan F sama dengan 100 pi per 2 pi sama dengan 50 Hz. Oke. Soal nomor 1, pertanyaan D sudah dijawab. Frekuensi arus listrik yang mengalir melalui rangkaian AC ini sama dengan 50 Hz. Berikut kita coba soal yang kedua. Oke. Kita lihat contoh soal yang kedua. Sebuah generator AC membangkitkan GGL bolak-balik dengan persamaan V sama dengan 120 akar 2 sinus 120 pi T. Dengan V dalam volt dan T dalam sekon. Kita diminta untuk menentukan berapakah tegangan efektif dan tegangan rata-rata. B. Berapakah frekuensi dan periode dari tegangan tersebut. Dan C. Berapa tegangan sesaat pada saat T sama dengan 1/240 sekon. Oke, lihat baik-baik soal ini. Ini adalah tegangan yang memenuhi atau persamaan tegangan memenuhi untuk generator ini. Oke. Baik, kita selesaikan. Yang pertama kita tuliskan diketahui V sama dengan 120 akar 2 sinus 120 pi T. Kemudian kita ditanyakan V efektif dan V rata-rata. Yang kedua B-nya ditanyakan F dan T atau frekuensi dan tegangan dan periode. Dan diminta untuk menentukan tegangan pada saat T sama dengan 1/240 sekon. Kita selesaikan A. Dari persamaan V sama dengan 120 akar 2 sinus 120 pi T, maka kita hitung atau 120 akar 2 ini adalah tegangan maksimumnya. 120 akar 2 ini adalah tegangan maksimum karena V sama dengan V maksimum sinus omega T. Berarti V efektifnya sama dengan V maksimum per akar 2. Itu rumusnya. Kita masukkan nilai. Ganti V maksimum dengan 120 akar 2. Dibagi dengan akar 2 sama dengan 120 volt. Oke. A-nya sederhana. Kita dapatkan tegangan efektifnya sama dengan 120 volt. Berikut pada pertanyaan B-nya. Berapakah frekuensi dan periode? Oh ya. Sorry, dari A tadi tegangan rata-rata belum dihitung. Kalau kita sudah dapatkan tegangan maksimum sama dengan 120 volt, 120 akar 2 volt, maka tegangan rata-rata sama dengan 2 kali V maksimum per pi. Kita masukkan 2 kali 120 akar 2 dibagi dengan pi. Sama dengan 240 akar 2 per pi volt. Oke, silakan dikonversikan kalau mau
tidak menggunakan pi dan akar 2, adik-adik bisa menggantinya dengan nilai pi itu sama dengan 1,414, nilai akar 2 itu sama dengan 1,414, sedangkan pi itu sama dengan 3,14. Tinggal dikalikan 240 kali 1,414 dibagi dengan 3,14. Oke, dapatkan tegangan rata-rata. Kita ke pertanyaan B. Tentukan frekuensi dan periode. Baik, dari persamaan V sama dengan 120 akar 2 sinus 120 pi T, maka sesuai dengan persamaan umum, omega sama dengan 120 pi. Oke, nilai omega ini sama 120 pi. Karena omega sama dengan 2 pi kali F, maka F sama dengan omega per 2 pi. F sama dengan, kita masukkan nilai 120 pi per 2 pi sama dengan 60 Hz. Frekuensi arus tegangan pada rangkaian ini adalah 60 Hz. Dengan demikian maka periode tegangan menjadi T sama dengan 1 per F. Sama dengan 1 per 60 sekon. Oke, periodenya sama dengan 1 per 60 detik. Frekuensinya sama dengan 60 Hz atau 60 per detik. Oke, pertanyaan B sudah diselesaikan. Kita ke pertanyaan C. Kita diminta untuk menentukan berapakah tegangan pada saat T sama dengan 1/240 sekon. Baik, kita punya persamaan umum V sama dengan V maksimum kali sinus omega T. Persamaan dari soal yang diberikan memenuhi V sama dengan 120 akar 2 sinus 120 pi T. Kalau kita tentukan tegangan pada T sama dengan 1/240 detik, tinggal kita gantikan T dengan 1/240 detik. Menjadi V sama dengan 120 akar 2 sinus 120 pi kali 1/240. Kita operasikan, selesaikan. V sama dengan 120 akar 2 kali sin 120 per 240 pi. 120 per 240 atau 12 per 24 itu sama dengan setengah. Maka V sama dengan, bisa dilihat, V sama dengan 120 akar 2 kali sin setengah pi. Sinus setengah pi ini, pi itu sebagai fungsi sudut, itu nilainya 180 derajat. Kalau pi bukan fungsi sudut, besarnya sama dengan 22/7 atau 3,14. Oke, kita masukkan atau ganti setengah pi dengan 90 derajat. V sama dengan 120 akar 2 kali sin 90 derajat. Ingat, sinus 90 sama dengan 1. Kalau begitu, tegangan listrik arus AC ini, tegangan listrik AC ini, setelah 1/240 detik sama dengan 120 akar 2 volt. Oke, coba lihat hasil ini, 120 akar 2 ini, nilainya sama dengan tegangan maksimum dari soal. V sama dengan 120 akar 2 sin 120 pi T. Berarti hasil ini mau menyatakan bahwa setelah 1/240 detik tegangan sumber akan mencapai nilai maksimum karena sama dengan V maksimum. Oke, jadi V maksimum pada persamaan ini setelah 1/240 sekon. Oke, soal nomor 2 selesai.
dua nomor ini sebagai sampel atau bisa mewakili bentuk soal yang lain. Barangkali bisa saja berbeda apa yang ditanyakan diuji, bisa saja berbeda. Tapi konsep dan persamaan-persamaan yang didapatkan hari ini bisa menjadikan dasar untuk menyelesaikan setiap kasus atau soal yang diberikan. Maka pada kesempatan ini diberikan dua buah soal uji kompetensi untuk bisa dikerjakan. Kerjakan, belajar bersama teman, selesaikan, kemudian diserahkan ke guru mata pelajaran atau kirim ke kami, bisa melalui WhatsApp di jaringan pribadi atau bisa lewat email yang sudah pernah diberikan. Soal yang pertama, arus listrik dari PLN yang sampai ke rumah-rumah mempunyai tegangan 220 volt dan frekuensinya 50 Hz. Ini yang sampai di rumah 220 volt. Yang pertama A, tegangan apakah yang dimaksudkan dengan 220 volt? B, berapakah tegangan maksimum? C, berapakah tegangan rata-ratanya? Dan D, tuliskan persamaan tegangan sesaatnya. Oke, dari pernyataan di atas, adik-adik bisa selesaikan 1-2 pertanyaan ini. Soal yang kedua, suatu sumber tegangan bolak-balik memiliki persamaan V sama dengan 100 sin 200T plus 30 derajat. Dari persamaan umum ini atau dari persamaan ini, tentukan A, tentukan tegangan maksimum. Silakan tentukan tegangan maksimum. Kemudian B, tentukan frekuensi sumber tegangan. Dan C, tentukan tegangan efektifnya. Baik, ini ada 2 soal untuk